Rumusan masalahnya ada 1, Bu. Rumusan masalahnya ada berapa? Ada 1, Bu. Cuma 1. Artinya ini mayor question atau pertanyaan besar saja yang Anda sampaikan di rumusan masalah. Nah, kenapa saya cuma mau tanya, kenapa Anda hanya bikin 1 pertanyaan besar di rumusan masalah? Karena terima kasih atas pertanyaannya, Bu, saya izin menjawab. Karena di penelitian ini saya ingin mencari Sebentar, itu ada suara garpu yang makan siapa? Suaranya Anda atau pihak yang lain? tidak ada ini. Ada noise, ada suara yang mengganggu? Tidak ada suara di ini, Bu. Oke, baik. Baik, Lanjut. terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Alasan saya membuat 1 rumusan masalah dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu adakah pengaruh dari pesan dakwah pada media sosial Instagram itu terhadap minat mengikuti pengajian agama, sehingga dari pengaruh itu tersendiri nanti di dalamnya akan ada penjelasan dari setiap indikator alasan-alasan apa saja yang dapat mempengaruhinya. Seperti itu, Bu. Itu aja. Lalu setelah Anda membuat 1 rumusan masalah dengan 1 pertanyaan besar, kesimpulan yang Anda dapat apa? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dari hasil penelitian yang saya dapatkan, dari situ dapat diketahui bahwa karena media sosial itu banyak diakses oleh masyarakat dan banyak konten yang sebenarnya siapapun bisa membuatnya. Dari sini dapat diketahui bahwa beberapa komunikan atau pengguna media itu lebih selektif dalam memilih pesan dakwah, apalagi pesan dakwah yang agama. Mereka harus lebih berhati-hati, baik itu dari sumbernya ataupun dari misalnya pesan dakwah itu harus ada bersumber dari Al-Quran atau hadisnya, dan juga sebagai sumber informasi untuk masyarakat. Begitu, Bu. Anda melakukan sampel atau kuesioner. Yang Anda kasih isi kuesioner, Anda pilih status pendidikan, umur, rata-rata Anda pilih di umur berapa dan pendidikannya dari strata apa? Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk menentukan sampel itu sendiri, saya menggunakan teknik probability sampling, di mana populasi itu kan para pengikut akun Instagram itu sendiri. Jadi saya membagikan kuesioner saya kepada followers akun Instagram Remisa Official. Jadi secara random gitu, Bu. Dan yang data yang saya dapatkan itu dari mereka yang mengisi sesuai dengan kondisi mereka yang meng-follow akun Instagram Remisha Official itu sendiri. Siapa aja pengisi ustadznya di sana? Di akun Instagram Remisha Official. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk kegiatan pengajian yang ada di Remisha Official itu ada kegiatan pengajian yang dilakukan secara rutin dan juga ada yang kegiatan yang seperti peringatan Hari Besar Islam ataupun hari yang lainnya. Di situ pengisi yang Anda ikuti nggak? Anda sendiri member atau ikut grup? Saya mengikuti akun Instagramnya, Bu. Harusnya nggak usah buka contekan kalau ngikutin ustadznya siapa aja. Iya, Saya pengen tahu aja. Ya, mohon maaf, Bu. Ada di sini beberapa pengisi yang selalu mengisi secara rutin, yaitu Ustadz Hilman Fauzi, Ustadz Handi Boni, dan Habib Ada berapa banyak Ustadz pengisi di akun ini? Ya, terima kasih Bu. Saya maaf, mohon membutuhkan waktu sebentar untuk ini.
Iya, Habib Gais Al-Kaf dan juga Ustadz Hilman Fauzi itu sebagai pengisi yang secara rutin. Sedangkan untuk kegiatan pengajian yang diadakan secara misalnya ada kegiatan sesuai dengan tema itu akan memanggil pengisi atau dai dari luar sesuai dengan tema yang akan diangkat. Seperti itu, Bu. Baik. Di dalam akun Instagram Remisha Official ini tidak ada misalkan organisasi tertentu nggak di dalamnya, misalnya apakah dia kelompok dari alumni universitas apa khusus gitu, atau dia umum saja, terbuka untuk umum? Terima kasih atas pertanyaan, Bu. Saya izin menjawab. Untuk Remisha sendiri itu merupakan anggota remaja masjid, di mana mereka itu remaja dan pemuda khususnya. Jadi yang bisa bergabung di situ lebih banyak itu kalangan mahasiswa yang ingin walaupun dia tidak bertempat tinggal di daerah Bintaronya sendiri. Jadi semacam organisasi yang terbuka untuk siapapun yang menginginkan bergabung. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Tadi Anda sempat menyampaikan uji normalitas dalam sebuah tabel. Bisa dibacakan uji normalitas itu? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Dalam uji normalitas yang tadi saya sampaikan, mempunyai nilai signifikansi tersebut dalam penelitian adalah 0,05, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Oke. Tingkat kevaliditasannya? Untuk tingkat kevaliditasannya adalah 90%, Bu. Wow. 90%. Didukung oleh apa bisa sampai ke 90%? Karena terima kasih atas pertanyaannya. Karena dalam pengambilan sampel dari populasinya itu mengambil dengan rumus Lovin dengan tingkat error 10%, Bu. Oke, tingkat error 10%. Apa hambatan Anda dalam penelitian selama pandemi COVID ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Halangan saya dalam melakukan penelitian ini yaitu pada penyebaran kuesioner, karena data yang saya butuhkan itu adalah orang-orang yang belum tentu saya kenal, jadi dari para pengikut akun Instagram itu sendiri. Jadi untuk penelitiannya membutuhkan waktu yang lumayan lama karena harus menghubungi satu persatu dari pengikut akun Instagram sampai jumlah sampel saya terpenuhi. Gitu, Bu. Tapi terpenuhi akhirnya ya? Iya, Bu, alhamdulillah. Oke. Baik, cukup dari saya sebagai penguji pertama. Dan untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kiai Dr. Abdul Razak. Tafadhol Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mutolaah ya? Mutoatul, Pak. Hah? Mutoatul. Motoatul. Iya, Pak. Pak Kiai, itu mutolaah pelajaran di pesantren, mutolaah. Kalau Motoatul apa Motoatul? Ada mood-moodnya gitu? Iya, Pak. Kalau kata orang tua saya itu perempuan yang taat, Pak. Wih, mantap. Saya mau tanya, kamu lahir tahun berapa? Tahun 98. Di mana? Di Tegal. Tegal ya? Ya pantas kayak orang Tegal. Kamu kelihatannya masih imut-imut usia sanawiyah gitu. Baik ya. Ini tadi materinya belum ya, tadi udah ditegur sama Pak pembimbingnya juga. Coba dibaca judulnya lagi. Judul penelitian saya yaitu pengaruh pesan dakwah pada akun Instagram Remisha Official terhadap minat mengikuti pengajian agama.
Ya, saya masukkan aja, mudah-mudahan salah saya kan. Jadi judul yang menurut saya menggigit pembaca, pengaruh pesan dakwah terhadap minat mengikuti pengajian agama. Baru di dalam kurungnya studi akun Instagram bla 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 bla. Jadi Instagramnya jangan disatukan di judul. Menurut saya, walau alam ini Pak Sekyur, ada nggak tuh pedomannya tuh judul dirempet-rempet dengan, karena saya baru tahun-tahun sekarang ini musim pandemi, musim media begini, ada judulnya dirempet dengan kalimat seperti itu. Remisa official. Nah itu studinya aja nanti pencarian kebenarannya. Jadi pengaruh pesan dakwah terhadap minat mengikuti pengajian agama. Yang saya mau cari, yang saya mau lihat terkait dengan akun itu. Terus yang kedua, kalau boleh saya tanya dulu deh. Nanti katanya Bapak nggak nanya-nanya nih, sombong. Apa pengaruh pesan dakwahnya itu? Tapi saya nggak bisa, jangan dijawab dengan angka-angka. Anda harus jelaskan apa pesan dakwahnya yang diterima oleh publik. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Di sini pengaruh pesan dakwahnya yaitu pesan dakwah di sini memiliki indikator, diantaranya pesan itu apakah jelas, benar, ringkas, mencakup keseluruhan, nyata, lengkap, dan menarik dan meyakinkan. Dari indikator tersebut, hal itu dapat mempengaruhi pada komunikan atau halayak media untuk menilai suatu pesan itu mau dipercayai atau tidak, atau seseorang itu akan merasa tertarik dengan pesan tersebut atau tidak. Nah, dalam penelitian ini pada indikator tersebut, pesan yang berpengaruh adalah pesan dengan indikator benar. Artinya sekarang itu banyak sekali pesan-pesan yang tersebar di media sosial dengan tidak mencantumkan sumber. Artinya kayak baik itu pesan dakwah ataupun pesan yang lainnya, sehingga orang-orang itu akan lebih ragu kalau menerima pesan tidak ada sumbernya. Berbeda jika pesan itu disertai, misalnya ada hadis atau dakwah untuk ajakan melakukan sesuatu, di situ ada disertai dengan hadis atau riwayatnya, maka orang tersebut akan lebih tertarik untuk mengikuti amalan tersebut atau mempercayai dengan pesan tersebut yang akhirnya berpengaruh terhadap komunikannya. Seperti itu, Pak. Oke, coba satu saja. Munculkan hadis yang kamu hafal terkait dengan kata-kata pesan dakwah. Ada nggak di yang kamu udah berapa tahun tuh di pesantren, berapa tahun ini? Kamu pesantren kan? Nah, pesantren bukan di Pondok Ranji. Coba ada nggak kata-kata yang pernah kamu cari itu? Oh, ini pesan dakwah loh yang begini nih hadisnya nih. Oh, ini pesan dakwah nih. Baik, Coba. terima kasih, Pak. Nah, yang ada aja di benak kita. Baik, Pak. Kata Bu Fatma nggak boleh nyontek. Iya, Pak. Terima kasih ya. Mas ya Pak, saya makan nih Pak. Ayo,
Mangga, mangga. Tentang hadis menuntut ilmu boleh, Pak? Hah? Apa ya? Menuntut ilmu. Iya, hadis lah. Nggak apa-apa. Nanti baru cari kamu Qur'annya nanti. Boleh. Man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Oh ya Pak, mohon maaf. Saya sambil ngomongnya. Man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya, boleh. Mana pesan dakwahnya itu kalimatnya? Yang mana? Ya, di hadis tersebut dijelaskan bahwa Bukan pesan dakwahnya mana, kalimat mana? pesan dakwah dari hadis tersebut yaitu untuk Nah, yang mana? Kalimatnya yang mana? Man khoroja ya. siapa yang Iya, itu aja. Jadi, oh ini pesan dakwah nih. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu. Banyak itu, umpamanya yang sering dinyanyikan sama Oma Irama, Iktanim. Coba lanjutkan. Iktanim, Homsan. Imkanim homsan kobla Terusin. sababa Aduh, ini dakwah kita harus belajar hadis terus. Sababaka kobla sababa kobla haromika. Nah, wasiha tika wasihatika oba kobla takmika. Terus waginaka wa dinaka kobla patrika hayataka ayat kobla mau tika. itu jitu itu pesan dakwah ya. Gunakan 5 kesempatan ramah nih, nggak ada yang bayar lagi. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Sebelum tua, muda nih, ya. Ada hadisnya lagi tuh. An umrihi pima abna, apa lagi itu? An syababihi pima ablah. Tentang waktu muda, tentang waktu kita kuat, tentang kita waktu macam-macam lah kesempatan itu. Apa yang sudah kita dapat sebelum kamu ini masuk ke arena ujian munakosa, apa yang kita persiapkan tuh kan? Oh ini sebelum ini, oh ini sebelum ini, oh ini sebelum. Luar biasa. Syababaka qabla haramika. Apalagi tadi? Wasihataka qabla haramika. Sebelum datang sakit. Waduh, kalau orang sakit tuh, kita orang yang lihat sakit, waduh, udah boro-boro makan ikan asin, ya kan? Disuguhin apa aja kita nggak mau. Sehat sebelum sakit, apalagi kaya sebelum miskin, terus nah yang terakhir hidup sebelum mati. La hayata illa bisa'adah.
tidak merasa hidup orang itu kalau tidak bahagia. Jadi bahagia kita hidup tuh harus bahagia. Punya duit, nggak punya duit kayak tukang abu gosok tuh kepok-kepokan terus gitu. Ya, baik. Itu pesan dakwah ya. Jadi saya minta nanti judul eh, pengaruh pesan dakwah. Coba dibaca lagi deh supaya. Baik Pak, terima kasih. Judul yang tadi Bapak sarankan atau judul yang sebelumnya Pak? Iya, yang sekarang mau coba yang dirubah coba. Yang dirubah. Pengaruh pesan dakwah terhadap minat mengikuti pengajian agama studi pada akun Instagram Remixio Official. Nah, jadi studinya kelihatan. Mau dibikin angka kayak mau bikin indikator itu kelihatan ya. Tapi kita pesan dakwahnya sudah lebih dulu dibaca orang, ya kan? Nah itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan Al-Quran dan hadis, tolong mewakili teman-teman kamu yang lupa dengan tulisannya tidak banyak Al-Qurannya, kita coba ya, apalagi ini cuma memperlihatkan angka dan angka. Apa yang bisa kita lakukan? Satu contoh, silakan aja cari ayat Quran tentang dakwah. Apa itu dakwah? Kan banyak kan? Ya, nanti ada di buku di buku saya tuh ada tuh. Ya nanti ambil ini sambil nanti bawa buku dari saya. Tapi nanti baik lagi bukunya. Ya. Apa itu tentang minat? Kalau perlu, umpamanya bahasa-bahasa media sekarang dimasukkan ke dalam Al-Quran, didasari. Ya, kalau mengikuti pengajian tadi udah hadisnya sudah jelas, manhoroja, ya kan? Ya. Nah terus sama dengan yang lainnya, kalau ada kutipan-kutipan, saya mohon apa kata penulis. Namanya kita ngutip ada 3 orang, 4 orang. Mana yang condong menguatkan pendapat kita. Ya. Oh, ini nih tulisan ini dari kesekian orang ini, maka yang lebih dekat dengan apa yang saya sampaikan ini gitu. Ya. Karena ini apa sebutannya tadi? Panggilannya apa tadi kata Bu Fatma? Hasna ya? Hasna Pak. Apa sebutannya? Hasna Pak. Hasna ya, betul Bu Fatma tadi. Nah di sini ada disebut sabda Rasul, tapi isinya Al-Quran. Dari mana itu? Dari Musadek. Jangan sampai dari Kimus Hodek. Itu halamannya halaman berapa ini? Halaman 4. Yang terakhir, saya tidak lama-lama lagi. Apa kesimpulan bukan secara angka yang dapat diambil dari hasil penelitian ini? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jika suatu pesan untuk menarik perhatian atau untuk menyampaikan pesan dalam komunikasi itu harus disampaikan dengan cara yang bisa diterima atau didukung dengan sesuatu yang terbukti. Misalnya ini pesan dakwah yang disampaikan di media sosial, di mana banyak sekali pesan yang harusnya ditemukan, tapi gimana caranya pesan itu dapat diterima atau dapat mempengaruhi seseorang
dalam menerima pesan tersebut, yaitu dengan memperhatikan seperti kebenarannya atau cara menyampaikannya atau dengan sumber-sumbernya, sehingga hal itu bisa lebih diterima dan meyakinkan oleh komunitas. Gitu, Pak. Apa tuh bahasa dakwahnya? Hah? Billati hiya. Ya, Hasan. Itu. Jadi banyak hal ya. Jadi yang penting kita bijaksana dengan baik. Insyaallah. Ya cukup ya, Hasna ya. Ya, Pak. Sukses, selamat, dan terima kasih Ibu penguji 1 dan khususnya Pak Pembimbing. Dan saya doakan kamu ilmunya manfaat, lanjut kuliahnya. Atau mau nikah dulu, bagus. Ya, Ya, Pak. istihoroh, nikah, lanjut, cari mertua yang kaya. Ya, atau mungkin Pak Dudun mau ngambil mantu. Bu Haji Fatma tuh mau ambil mantu ya. Saya stoknya rada habis nih, lagi di angin-angin dulu nih supaya cepet gede. Baru semester 1 pada dulu nih yang baru nih, yang si bontot. Bu Haji semester 1 yang satu nih. Ya, namanya gagah lah, segagah bapaknya namanya. Namanya Iqdam Maula Al-Mantani, masuk KPI. Ya. Nah, Insyaallah mudah-mudahan jadi pelanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para penguji. Masukan saya mungkin dari saya sedikit ya. Itu sebetulnya sama dengan Vela tadi, hampir sama masukannya itu ya. Yaitu Anda menggunakan teori di sini teori perbedaan individu ya. Ya, Pak. Terus tadi kalau Vela ada teori use and gratification kalau tidak salah. Kalau di sini Anda Melvin Devler sini ya. Saya tanya Anda merujuk buku asli atau buku siapa? Maksud saya seharusnya perlu dicantumkan di sini misalkan teori tersebut atau buku yang Anda rujuk itu tahun berapa gitu ya. Misalkan Anda tidak merujuk langsung ke Devler, tapi buku pengantar atau yang menghantarkan Devler ini buku siapa itu juga perlu tahunnya sehingga hierarki atau sanad keilmuannya itu jelas ya. Anda bisa jawab itu kira-kira? Ya, baik Pak. Hasna? Saya menjawab untuk pencantuman teori dalam penelitian saya itu, saya menemukan teorinya di bukunya Onong Uchana Effendi, Pak. Ya, jadi nama Onong harus muncul juga di abstrak ini ya. Artinya misalkan Mahfud dalam buku Onong Ucahyana tahun sekian gitu ya. Itu penting gitu ya, termasuk tadi use and gratification yang di Vela ya. Jadi biar jelas itu. Karena walaupun sekarang kan sudah semakin maju ya teknologi, kalau Anda bisa merujuk langsung misalkan bisa menemukan buku Melvin Devler, artinya Anda juga bisa merujuk buku tersebut itu walaupun Anda komparasikan dengan buku Onong misalkan gitu ya, itu nilai nilai ilmiah Anda akan semakin baik gitu ya, akan semakin baik. Baik Pak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini ada akun yang Anda teliti ini, kalau boleh Anda mungkin ngorek-ngorek kira-kira ideologinya apa kira-kira ya? Apa ormas NU atau ormas Muhammadiyah atau ormas transnasional atau mungkin Salafi atau mungkin HTI atau mungkin aliran apa kira-kira Anda bisa jelaskan ini? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk ideologi dari Remisha itu sendiri, sebenarnya saya tidak menanyakan karena waktu saya menanyakan tentang organisasi itu sendiri, mereka menjawab bahwa siapapun bisa masuk bergabung pada organisasi ini seperti itu Pak. Jadi saya tidak menanyakan hal ideologi yang dianut dalam Remisha itu sendiri.
Baik, walaupun Anda tidak menanyakan, tapi Anda mungkin punya insting sebagai seorang peneliti, apa kira-kira ideologi yang mereka usung? Ideologi dalam arti kalau Islam udah pasti kan, Islam itu kan banyak apa tadi alirannya, mazhabnya, terus apa namanya spirit gerakannya dan seterusnya. Anda bisa bisa mencium atau bisa menelusuri ini? Eh, dari pengamatan saya setelah saya melihat akun Instagram ini, sepertinya aliran Ahlus Sunnah gitu, Pak. Karena kayak banyak komparasi, mulai dari mungkin dari dilihat dari kayak pengisi acara pengisi pengajiannya bisa bisa memanggil ustadz yang mungkin dilabeli ustadz yang salafi, tapi juga mereka pernah memanggil untuk mengisi pengajian gitu di Remisya itu sendiri, dan juga atau pengisi-pengisi yang lain yang mungkin berbeda, yang jadi tidak saklek cuma satu pada aliran itu, seperti itu, Pak. Baik. Karena ini juga perlu ditanyakan, followernya berapa ini? Followersnya 19.600, Pak. Itu yang terakhir pada tanggal 16 Juli 2020. Apa sih sebetulnya dari apa namanya akun Instagram ini, apa kalau kita bicara dakwah tadi memang isinya dakwah ya, tapi apa sebetulnya hal yang paling menonjol dari dakwah apa namanya akun Instagram ini? Aspek hukumkah, aspek tasawufkah, atau aspek sunnahkah, atau aspek apa gitu kira-kira? Anda sering mendengarkan, mengikuti ini tentunya ya, apa namanya, Instagram ini ya? Iya, Pak. Saya mengikuti. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya yang dalam Instagram ini itu lebih fokusnya kepada ajakan untuk para pemuda yang mungkin mengidentikan pengajian itu acara yang mungkin acara orang tua. Jadi mereka kayak membuat tema sesuai dengan apa yang lagi hits pada saat itu, seperti menggunakan hashtag gerakan pemuda subuh atau muda mikir masjid. Dari hal itu dapat dilihat bahwa Remisya itu sendiri bertujuan atau berfokus untuk mengajak para pemuda agar lebih mencintai atau lebih banyak belajar di pengajian seperti itu, dan juga lebih sering ke masjid untuk menuntut ilmu. Itu, Pak. Baik, ada lagi mungkin isu-isu yang mereka selain sholat sama itu? Iya, baik. Selain ajak. Ya, mereka itu yang beberapa saya perhatikan dari tema pengajian yang mereka adakan itu seperti mengelola perasaan hati, di mana di situ kan banyak sasarannya itu lebih ke remaja atau pemuda yang di mana mereka pasti mempunyai banyak dilema, entah itu dalam hal percintaan, mereka yang berpacaran mungkin diajarkan untuk ini loh lebih baik ini seperti itu, Pak. Jadi lebih ke mengarahkan anak pemuda untuk memanfaatkan di usia mudanya melakukan banyak hal kebaikan. Anda tadi menyebut mereka sempat memanggil Ustadz Salafi ya untuk ngisi pengajian. Kalau boleh tahu siapa Ustadz itu yang Anda maksud? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya, mungkin mohon maaf ini jika jawabannya kurang tepat, karena mungkin saya tidak pernah menanyakan apakah Ustadz itu beneran salafi, tapi dari pandangan saya sendiri setelah meneliti itu, mungkin beberapa Ustadz, contohnya Ustadz Dr. Ar-Razi Hasim LCMA, atau juga para pengisi yang mereka mungkin lulusan dari luar negeri seperti Madinah, kayak gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Paling tidak Anda sudah beristihad itu ya. Kalau sudah mungkin kalau sederhananya kalau bercelana cingkrang, berjenggot nanti ya lulusan Madinah gitu ya.
LC itu mungkin Anda ada identik dengan Salafi walaupun tentunya tidak demikian ya. Dan ini mungkin bukan bagian dari penelitian Anda, tapi tidak ada salahnya juga Anda tahu A sampai Z ya, seluk-beluk atau kulit daripada ya, Instagram ini, karena memang Anda meneliti tentang Instagram ini. Baik, yang terakhir halaman 76 di daftar pustaka. Itu ada Andari Susilowati ya. Di daftar pustaka ketiga, Andari Susilowati, sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Ya, Pak. Nah, itu saya tidak melihat tahun terbit, sehingga saya juga bertanya, ini bukukah? Ini skripsikah? Ini jurnalkah? Atau ini makhluk yang ada dari langit gitu kira-kira ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk sumber dari Andari Susilowati itu sendiri, saya melalui Google Scholar. Di situ saya sudah mencari, tetapi cuma ada kayak artikel mengenai tahunnya, saya tidak menemukan di tulisan tersebut. Itu Pak. Jadi seperti jurnal, tapi juga tidak ada tulisan jurnalnya atau sumber yang lainnya. Anda ketemunya di mana ini sumber ini? Di Google Scholar. Google Scholar itu harusnya jelas ya. Artinya maksudnya kalau Google Scholar paling enggak ada situs Google-nya ya, ada situs Google-nya itu juga ada disantumkan gitu ya. Sehingga ini dari online itu jelas gitu ya. Terus kapan Anda mengaksesnya juga Anda perlu cantumkan ya. Sehingga kita tidak bertanya gitu ya. Apa namanya, ini sumber dari mana, itu perlu Anda lengkapi. Untuk seluruh teruji hari ini, untuk penulisan tahun-tahun ya, penulisan tahun atau tahun terbit, itu diletakkan setelah penerbit kalau buku ya. Kalau buku diletakkan setelah penerbit, bukan setelah nama ya. Bukan setelah nama pengarang. Itu ya, kita konsisten dengan model Trobian, sistem footnote di model penelitian skripsi yang ditandatangani SK tandatangani rektor 2007 itu ya. Jadi tahun terbit diletakkan setelah penerbit itu kalau buku ya, tidak setelah. Kalaupun jurnal itu juga di ujung juga ya, di ujung juga. Jadi itu sebetulnya memudahkan Anda, tidak harus, kalau di catatan kaki kan jelas Anda meletakkan tahun itu kan, misalkan kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Sebetulnya Anda udah nggak repot-repot lagi memindahkan ke depan lagi gitu ya sebetulnya. Dan memang itu betul. Tapi Anda kalau dimundurkan lagi kan Anda harus narik lagi dan seterusnya itu. Satu, tidak tepat. Yang kedua, Anda harus memundurkan. Itu aja paling catatan saya. Selamat kepada Mutoatul Hasna ya atas capaiannya, dan saya nyatakan sidang atas nama Mutoatul Hasna pada siang ini dinyatakan ditutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan Anda bernapas dengan tenang, tapi tetap berdoa ya, karena belum diumumkan apa namanya, nanti di ujung akan kita umumkan nama-nama apa namanya hasil dari ujian ini. Baik, mohon izin Al-Mukarramun, para penguji dan pembimbing. Selanjutnya Nurma Sabila, Anda sudah siap di uji hari ini, Nurma? Insyaallah siap, Pak. Bismillah. Baik. Sidang atas nama Nurma Sabila dengan judul skripsi studi kepribadian tuna daksa Muslim Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor ya. Judul ini kental sekali dengan, nampaknya kesannya kental sekali dengan jurusan Kesos atau kental sekali juga dengan nuansa psikologis ya, berbicara tentang kepribadian, tapi mungkin nanti Anda bisa lebih eksplor lebih dalam. Baik, selamat dan terima kasih pada Kiai Dr. Abdul Razak yang sudah mengantarkan teruji hari ini Nurma Sabila di meja hijau, dan selamat atas capaiannya ya.
Silahkan Anda presentasikan apa yang sudah Anda tulis selama 5 menit. Kalau bisa jangan kurang ya, karena kita waktu semakin mundur ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Edi Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Edi Amin MA, Dr. Abdul Razak MA, Dr. Dudung Ubaidullah MAG, dan Dr. Fatmawati MAG yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan skripsi penelitian kami. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan skripsi penelitian saya yang berjudul Studi Kepribadian Tunadaksa Muslim, Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor. Dalam penelitian ini saya mengambil latar belakang di mana fenomena meminta-minta dan mengemis ini menjadi semakin meningkat, bahkan menjadi profesi sehari-hari. Dan terguncangnya jiwa manusia saat terjadi perubahan fisik, kehilangan anggota tubuh, kerap kali menimbulkan citra diri yang negatif dan cenderung membuat cara berpikir menjadi kurang akurat. Kemudian adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016, bahwasanya undang-undang tersebut menjelaskan keterbatasan fisik, intelektual, mental kerap kali menghambat berpartisipasi secara penuh dan kontak sosial dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi intrapribadi dan dakwah dzatiyah dalam membangun kepribadian Muslim tunadaksa. Hadirnya Yayasan Disabilitas Kota Bogor membuka sudut pandang masyarakat, khususnya tunadaksa, bahwa keterbatasan fisik tidak menjadikan disabilitas kehilangan kesempatan dan harapan untuk sukses melalui berbagai karya. Himpunan ini mampu mencetak disabilitas kreatif, edukatif, berkepribadian Muslim, mandiri tanpa mengemis, terwujud kemandiriannya, serta berfungsi sosial dalam hidup dan penghidupannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 31. Dan di sini peneliti mengambil batasan masalah pada studi kepribadian Muslim tunadaksa Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor melalui pendekatan dakwah dzatiyah dan komunikasi intrapribadi. Dan rumusan masalah yang diambil yang pertama adalah bagaimana kepribadian tunadaksa. Maaf dipotong, maaf. Itu dibaca dulu ayatnya tuh. Oh, ditampilkan nggak dibaca? Baik, Pak. Mohon izin. Terima kasih. Sebagaimana, terima kasih Pak Rozak. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ajaran agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Dan rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana kepribadian Muslim tunadaksa Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor melalui pendekatan dakwah dzatiyah dan komunikasi intrapribadi. Selanjutnya, bagaimana tunadaksa meningkatkan kecerdasan intelektual, melatih kecerdasan spiritual dalam kegiatan ibadah, membina kecerdasan nafs dalam menciptakan karya-karya, membentuk kecerdasan emosi dalam menghadapi masalah, dan yang terakhir adalah bagaimana tunadaksa mengembangkan kecerdasan fitrah dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tunadaksa Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor melatih kecerdasan spiritual dalam kegiatan ibadah, membina kecerdasan nafsu dalam menciptakan karya-karya, membentuk kecerdasan emosi dalam menghadapi masalah, dan mengembangkan kecerdasan fitrah dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya adalah untuk mengetahui, membina dan meningkatkan mutu penyandang disabilitas Kota Bogor agar dapat membina kepribadian Muslim sehingga tidak ada lagi kondisi disabilitas daksa yang tertekan dengan keadaan memiliki mental
pesimis dan menjadikan mengemis sebagai profesi. Metodologi penelitiannya, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi dan analisis data. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tunadaksa, objeknya adalah tunadaksa Yayasan Disabilitas Kota Bogor dan mengambil subjek kepribadian tunadaksa Muslim melalui pendekatan dakwah dzatiyah dan komunikasi intrapribadi. Selanjutnya, analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data atau triangulasi. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori Dr. Armawati Arti tahun 2012 tentang komunikasi intrapribadi, di mana teori ini menjelaskan komunikasi intrapribadi ini merupakan kemampuan seseorang berdialog dan berperan sebagai saya dan aku dalam mengatur perencanaan melalui kecerdasan IQ, mempersiapkan penataan melalui kecerdasan SQ, melakukan penerapannya melalui kecerdasan NAFS atau NAFSQ, dan mengevaluasi perencanaan melalui kecerdasan EQ. Keempat kecerdasan tersebut dirangkul oleh kecerdasan kemitraan dengan tujuan agar manusia tidak bergeser dari wawasan Al-Quran. Dari teori tersebut dan rumusan masalah yang saya gunakan, dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, melatih kecerdasan spiritual, membina kecerdasan nafs, membentuk kecerdasan emosi, dan mengembangkan kecerdasan fitrah, terdapat 4 proses, di mana tunadaksa ini adanya dimensi akal yang merencanakan program melalui self-talk, dimensi ruh menata program melalui interpersonal feedback, self-monitoring imaging. Yang ketiga adalah dimensi nafsu, menerapkan dan pengembangan konsep diri yang positif. Yang keempat adalah dimensi fitrah, merangkul akal yang telah berencana, roh yang telah menata nafs, dan bertindak dalam bertindak dan berdoa, dan kalbu, di mana kekuatan fitrah ini memperkuat 4 kultus di atas. Di mana proses ini melatih kecerdasan dan mengembangkan kepribadian. Hasil dari dialog dimensi akal itu melatih seseorang menjadi seorang ilmuwan, dan hasil dialog roh melatih menjadi khalifah atau pelayan publik. Hasil dari dialog kalbu menjadi orang yang mampu mensucikan diri. Hasil dialog nafs menjadi orang yang damai dan bertakwa. Dan yang terakhir adalah hasil dari fitrah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mencintai diri, mencintai Allah, keluarga, kelompok, komunitas, dan sesama, dan juga cinta lingkungan. The power of interpersonal communication in dakwah dzatiyah itu terletak dalam kekuatan kit. Kekuatan kitnya itu, kekuatan kit itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah kepribadian menjadi ilmuwan, di mana hasil riset yang saya lakukan, tunadaksa Yayasan Disabilitas Kota Bogor ini rajin menambah pengetahuan, kreatif dan inovatif, menghasilkan berbagai karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat, senang dengan ilmu-ilmu baru, di mana kecerdasan ini mendorong kecerdasan intelektual. Untuk yang selanjutnya adalah kepribadian menjadi pelayan publik. Yang dilakukan tunadaksa dalam menjadi pelayan publik itu melakukan sesuatu berdasarkan niat, sadar sebagai khalifah, bermanfaat untuk orang lain, menyadari bahwa segala sesuatu tanpa niat akan sia-sia hasilnya, dan kepribadian ini meningkatkan kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga adalah orang yang mampu mensucikan diri. Tunadaksa mampu mengintrospeksi diri, melepaskan kata maaf, senantiasa memiliki hati yang lapang, menyapa orang sekitar, bermain dan berbaur dengan siapa saja, menjadi pribadi ikhlas, dan kepribadian ini mendorong kecerdasan emosi. Yang keempat adalah kepribadian yang damai. Kepribadian yang damai ini yang berdasarkan apa yang diteliti bahwa tunadaksa selalu berusaha menerima, ridho dan ikhlas atas apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Pribadi yang terus-menerus berusaha belajar, menggali kreativitas, menyenangkan hati dan orang sekitar, melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di mana kepribadian yang damai ini mendukung kecerdasan nafs. Dan yang terakhir adalah kepribadian menjadi manusia mencintai diri, keluarga, kelompok, komunitas, sesama, cinta lingkungan, dan mencintai Allah.
Yes, tunadaksa ini menyadari bahwa yayasan ini merupakan bagian penting dari hidup tunadaksa karena rata-rata yang diwawancarai itu hidup dari kecil di Yayasan Disabilitas Kota Bogor tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengenal siapa orang tua kandungnya. Tapi itu tidak membuat mereka terus semangat berjuang, menjadikan tunadaksa selalu bersyukur atas ketetapan Allah. Keluargalah kekuatan yang mendorong tekad dalam diri tunadaksa, dan tunadaksa menganggap bahwa yayasan ini merupakan keluarganya yang dapat terus memotivasi dia setiap saat. Tunadaksa yang mampu menjaga lingkungan dan kepribadian ini memperkuat fitrah, kecerdasan fitrah. Simpulannya yang saya dapat adalah dalam membangun kepribadian Muslim, tunadaksa merencanakan, menata, melaksanakan, dan mengevaluasi diri untuk mengarah pada manusia kembali ke fitrahnya, potensi positif, dan asal-usulnya melalui pendekatan komunikasi intrapribadi dan dakwah zatiyah. Tunadaksa penyandang disabilitas Kota Bogor dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, melatih kecerdasan spiritual, membina kecerdasan nafs, membentuk kecerdasan emosi, dan mengembangkan kecerdasan fitrah dalam mencari ridho Allah, dan membentuk kepribadian Muslim melalui 4 proses. Yang pertama itu merencanakan proses melalui self-talk, menata program melalui intrapersonal feedback, self-monitoring imaging, dimensi kolbu, menerapkan dan pengembangan konsep diri yang positif, dan mengevaluasi diri. Dan dimensi fitrah merangkul akal yang telah berencana, roh yang telah menata dan bertindak dan berdoa, dan kalbu yang membersihkan jiwa, di mana kekuatan fitrah ini memperkuat 4 proses di atas. Tunadaksa Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor mampu menerapkan proses tersebut hingga yang dapat melatih kecerdasan dan pengembangan kepribadian tunadaksa Muslim dalam kekuatan komunikasi intrapribadi dan the power of interpersonal communication in dakwah zatiyah adalah kekuatan itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembimbing Kiai Dr. Abdul Razak. Tafadhol Maskuro Kiai. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Sekjur, Ibu dan Bapak penguji yang saya hormati. Norma Sabila, namanya mantap nih, Norma. Mana Norma? Norma apa artinya Norma? Nur, mohon izin Pak, Nur artinya cahaya, Sabila artinya perjalanan. Mantap ya. Mudah-mudahan sukses ya. Perlu diketahui bahwa Norma Sabila ini semangatnya luar biasa. Ya, kalau yang lain ke rumah itu pakai pesawat, ya minimal pakai Beat lah gitu. Tapi Norma dia lawan angkot, jalan. Malah ketika ada perbaikan, mau nyari fotokopi, mau jalan. Sebetulnya mah kagak tega-tega juga. Cuma karena harus ditempuh begitu. Dengan kegigihannya, alhamdulillah hari ini melaksanakan ujian skripsi, ujian munakosyah, dan nanti kalau ada kritik, saran, masukan, hal-hal yang lebih mengembangkan pemikiran kita dalam konteks tulisan, dicatat dan nanti diperbaiki. Ya. Malah Pak Sekjur laporan yang kemarin ujian ini skripsinya belum diambil-ambil, belum ada perbaikan rupanya. Kan lucu, biasanya langsung diambil, diperbaiki gitu. Karena itu sekali lagi selamat Norma Sabila, kalau dipanggil sehari-harinya Bila aja,
bila kamu di sisiku, ya, insya Allah. Dan jangan merasa puas kalau sudah selesai. Saya tetap mengharapkan lanjutkan ke S2-nya. Nanti ketemu lagi sama Dokter Edi. Ya, sama Sejur ketemu lagi, tapi di meja belajarnya. Ngajar Pak Edi ya, di S2-nya ya? Ibu Fatma juga ngajar kali ya, Dudun. Mudah-mudahan lah, yang muda-muda lebih semangat. Itu saja Pak Ketua Sidang, disilakan untuk dilanjutkan. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada penguji Ibu Dr. Hajah Fatmawati. Tafadholi Ibu Hajah. Ditunggu nilai bimbingannya Kiai. Ya. Oh sudah ya, sudah ya, sudah ya, Kiai sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Ya, suara saya jelas ya? Jelas Bu, alhamdulillah. Ya, baik. Selamat kepada teruji Nurma Sabila, manggilnya Bila ya. Sebelum kita mulai ujian, wabil khusus yang kami hormati Ketua Sidang sekaligus merangkap Sekretaris Sidang Bapak Dr. Edi, dan yang kami hormati penguji Bapak Dr. Dudung, wabil khusus penghormatan khusus kepada pembimbing Mbak Bila, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Rozak. Insyaallah mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah, terus mengembangkan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Saya dapat giliran pertama menguji Anda, yaitu tentang judul Anda, Studi Kepribadian Tunadaksa ya, di Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor. Jadi lokasi penelitiannya di Kota Bogor ya? Betul Bu. Baik. Ya, bicara tentang studi kepribadian, tadi Anda sempat menyebutkan beberapa teori yang Anda gunakan. Nanti saya akan tanyakan tentang teori yang Anda gunakan, ada siapa saja dan teorinya apa saja, itu nanti disiapkan jawabannya. Untuk yang pertama saya minta Anda membuka halaman abstrak dulu ya. Dibuka halaman abstrak, di situ ini perbaikannya bisa tulisan juga bisa kontennya. Di abstrak Anda sebaiknya di sini menulis judul dari skripsi Anda dan juga nama Anda sebagai penulis di abstraknya. Kemudian ini kan Anda bikin satu paragraf, betul? Betul Bu. Kenapa bikin satu paragraf? Satu halaman full. Iya Bu. Kenapa? Baik Bu, terima kasih karena kontennya itu terlalu banyak di dalamnya, jadi dipadet-padetin Bu, mohon maaf. Jadi ilmunya ilmu padat dan ala sendiri ya, bukan ilmu bukan mengacu kepada karya ilmiah yang seharusnya. Jadi di sini tolong nanti diperbaiki cara penulisan abstraksi Anda, yaitu latar belakang itu sendiri. Jangan memaksakan terlalu banyak tulisan di abstrak. Ya, Bila. Orang Indonesia itu, ya khususnya mahasiswa kita ini, itu seneng banyak tulisannya, begitu suruh meringkas satu lembar dari 200 halaman itu nggak mudah. Skripsi Anda berapa halaman ini?
90-an. Anda harus meringkas jadi satu halaman, bukan satu lembar ya. Satu halaman, itu nggak mudah. Bagaimana abstrak itu mewakili latar belakang Anda, rumusan masalah Anda, teori Anda, metodologi Anda, hasil temuan Anda, dan implikasi dari temuan Anda itu harus terangkum dalam satu halaman. Kalau tidak salah itu ada ketentuan berapa karakter daripada abstrak itu. Tapi yang selama ini kita terapkan cukup satu halaman dengan tadi merinci latar belakang dan saya sebutkan tadi itu jangan di satu pol begini ya Bila, tapi Anda rinci ya. Mana yang latar belakang, mana rumusan masalah, mana metodologi, mana teori, mana hasil. Oke, paham ya? Ya itu dicatat. Kemudian yang kedua, dalam menulis footnote itu Anda menggunakan tab enggak? Di komputer itu ada tulisan tab. Enggak. Pastinya tidak. Iya. Karena ini lihat tulisan Anda semuanya itu lurus. Lihat lihat kamera ke Ibu Bila. Halo Bila. Baik Bu, melihat. Kelihatan? Terlihat Bu, Ya. betul. Oke. Semuanya diperbaiki footnote-nya. Baik, dan yang kedua tidak ada lagi ibit ya, sekarang itu tidak ada ibit. Oke, hal seperti itu nanti mungkin bisa disampaikan oleh penguji berikutnya. Saya mau masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah Anda banyak sekali, ada 5, betul 5? Betul Bu. Boleh klarifikasi Bu? Ya, silakan. Iya. Ini permintaan langsung dari Bu Armawati Arbi Bu untuk memasukkan 5 rumusan masalah ini Bu. Karena untuk Masukan itu tidak wajib dilaksanakan kan? Masukan itu usulan. Yang menentukan itu mau atau tidak mau, layak atau tidak layak itu penulis, peneliti. Ya. Jadi ketika Anda mendapat masukan, kalau memang itu sinkron sesuai dengan tulisan Anda, pemikiran Anda, sesuai dengan akal Anda boleh pakai. Tapi kalau Anda merasa menyulitkan diri Anda, lalu kemudian tidak sesuai dengan apa yang Anda mau sebagai penulis, Anda boleh tidak memasukkan. Kenapa harus masukan usulan itu harus dipaksakan kalau memang itu hanya menjadi, kalau menurut saya lebih baik rumusan masalah itu 1 atau 2 maksimal 3 tapi itu meruncing jelas daripada 5 tapi ambiar. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi orang boleh kasih kita masukan, guru boleh kasih kita masukan, tapi balik lagi kepada kita yang menulis gitu. Kita yang tahu di lapangan tuh penulis. Kami penguji itu hanya menguji, mengkonfirmasi, memvalidasi benar nggak yang Anda tulis. Tapi kami tidak berhak untuk menyalahkan atau merasa benar sebagai penguji. Tidak gitu, karena yang lebih tahu di lapangan penelitian itu Anda. Jadi ini cara saya atau saya menyampaikan kepada Anda adalah pemegang keputusan. Apabila dikasih masukan, jika itu menurut Anda tidak sesuai atau memberatkan Anda dalam mengelola penelitian Anda berhak untuk tidak mengakomodir masukan itu ya. Jadi ini terlalu banyak
Rumusan masalahnya terlalu banyak. Dan alasannya menurut saya tidak ilmiah sekali karena masukan. Berarti bukan dari Anda. Berarti pemikiran Anda disetir. Anda harus berpikir bebas. Anda bebas. Tidak boleh ditersetir pemikirannya. Jadi peneliti itu harus bebas objektif, ya. Jadi saya melihat ini mau kemana sih ini kok banyak sekali gitu, tapi tidak menjurus ya, tidak fokus ya. Tolong anu lagi dan jangan suka madet-madetin, maksain madet kayak abstrak. Jadi kayak orang harusnya dia itu dapat jatahnya 5, maksain dapat 10. Jadi dikeruk semua akhirnya apa ya? Kurang cakep gitu loh. Ya. Baik, Bu. Nah, ini coba dipertimbangkan lagi nih rumusan masalah kebanyakan. Terus Anda juga saya baca itu ada pertanyaan mayor, ada pertanyaan minor. Betul nggak? Betul, Bu. Anda coba Bila jelaskan apa yang dimaksud pertanyaan mayor, apa yang dimaksud pertanyaan minor. Bukan hanya sekedar itu formalitas tulisan. Coba pahamkan ke Ibu yang kamu pahami tentang pertanyaan mayor dan pertanyaan minor. Yang kamu pahami saja. Baik, Bu, terima kasih. Izin menjawab. Pertanyaan mayornya itu pertanyaan yang secara keseluruhannya, dan pertanyaan minor itu untuk mengerucutnya, Bu. Sub dari pertanyaan besar kan? Iya. Nah, kenapa di sini rumusan masalah menjadi pertanyaan mayor semua? Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti mayor. Jikalau ada pertanyaan minor berarti bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 A, B, C. Satunya pertanyaan mayor, A-nya pertanyaan minor. Begitu cara menulis pertanyaan mayor dan pertanyaan minor, bukan langsung begini. Ini pertanyaan mayor semua. Jadi nggak sinkron dengan penjelasan Anda. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke, di anu ya, itu di note. Dicatat, Bu. Kemudian 5 rumusan masalah ini, 5 rumusan masalah ini coba Anda buka di halaman bab 5. Sinkron nggak dengan temuan Anda? Ambilin uang di situ. Sinkron enggak? Kesimpulan Anda ada berapa item? Coba kesimpulannya. Anda buka rumusan masalah, buka juga bab 5 kesimpulan. Coba lihat. Rumusan masalah, coba baca bagaimana? Nomor 1. Bila baca rumusan masalah nomor 1. Rumusan masalahnya yang pertama itu. Baik, Bu. Rumusan masalah nomor 1, bagaimana tunadangsa meningkatkan kecerdasan intelektual. Yang kedua, bagaimana tunadangsa melatih kecerdasan spiritual dalam kegiatan ibadah. Dan yang ketiga, bagaimana tunadangsa membina kecerdasan nafs dan menciptakan karya-karya. Dan yang keempat, bagaimana tunadangsa membentuk kecerdasan emosi dalam menghadapi masalah. Kelima, bagaimana tunadangsa mengembangkan kecerdasan kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bab 5-nya itu langsung bab 5 di pembahasan itu tidak menjelaskan bagaimana prosesnya, Bu, tapi langsung ke tahapannya. Jadi kurang lebih. Sinkron enggak? Kamu baca sendiri sinkron enggak? Seharusnya ada prosesnya dulu baru ke tahapan, Bu. Enggak.
Jadi gini, kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Itu benang merahnya. Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Kalau pertanyaan pertama kamu bagaimana tunadaksa meningkatkan kecerdasan intelektual, maka di kesimpulan kamu akan menjawab tunadaksa meningkatkan kecerdasan intelektual bla 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 bla. Kira-kira begitu. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana tunadaksa melatih kecerdasan spiritual dalam kegiatan ibadah? Kamu akan jawab di bab 5, tunadaksa dalam melatih kecerdasan intelektual ibadah bla 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 bla. Jadi tidak ngarang bebas bila seperti ini. Ini kamu ngarang bebas. Itemnya itu enggak jelas, kesimpulan A. Terus berdasarkan penemuan data tulisan bla bla bla. 1. Kesimpulan Muslim dalam membangun peradaban Muslim. 1, 2, 3. Nah terus tadi di depan sana kamu pakai angka 1 tuh di mana temennya? Kenapa di sini jadi kamu tulis huruf A kecil? Sementara di rumusan masalah kamu tulisan 1. Lalu di kesimpulan kamu tulisan A. Cocok nggak? Tidak cocok, Bu. Mohon maaf, akan diperbaiki, Bu. Terus setelah A panjang kali lebar kamu ngarang bebas lagi bla 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 ke bawah sampai halaman 88 terus B. B itu jawaban siapa? Ini anu ya. Bukan ini mengajari biar pintar bilanya. Baik, Bu. Terima Biar kasih. ngerti. Karena ini skripsi. Nanti dikira yang bikin skripsinya bukan bila. Jangan-jangan misalkan copy paste punya orang sehingga nggak tahu cara nulis skripsinya. Nah, B di sini pendekatan komunikasi intra pribadi dalam dakwah itu menjawab nomor berapa di rumusan masalahnya bila? Coba jawab. Menjawab rumusan masalah yang mana? Yang poin B di kesimpulannya bila? Pendekatan komunikasi intrapribadi dan dakwah jatiyah. Bila, mohon maaf Bu, bila yang berfokusnya di dalam buku ini kan the power of intrapersonal komunikasi itu ada pada kekuatan komunikasi intrapribadi. Dan di bab 5 itu bila hanya fokus kepada kekuatan intrapribadinya, Bu. Karena untuk dari kekuatan intrapribadi itu muncul kepribadian Muslim. Iya, tetapi Anda punya pertanyaan loh di rumusan masalah. Loh kenapa punya pertanyaan lalu kamu tidak menjawab pertanyaan itu sesuai pertanyaan di rumusan masalah? Pertanyaannya ada 5, di kesimpulan ngarang bebas. Baik Bu Fatma, baik Bu, terima kasih. Jadi di kesimpulannya itu di bab pembahasan itu ada akal sebagai penengah itu dalam meningkatkan kecerdasan intelektual. Terus yang roh itu dalam melatih kecerdasan spiritual itu dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Itu terjawabnya nomor berapa? Halaman 62, Bu. Oh, halaman 62. Saya ini nanya halaman terakhir kesimpulan. Ada di halaman 83, Bu. Bila berarti kamu belum paham yang namanya rumusan masalah itu dijawab di bab 5. Berarti belum paham sampai ke situ. Sekarang gini, pahami dulu bahwa rumusan masalah itu harus terjawab di bab 5. Kalau kamu di rumusan masalah ada 5 item, berarti di bab 5 itu, di kesimpulan itu, di temuan itu juga ada 5 item. Nah, sekarang di rumusan masalah ada 5, sementara di kesimpulan kamu bikin A, B, apa lagi?
Itu jawaban siapa? Nggak ada lagi, cuma A, B doang. Setelah berikutnya saran. Coba, apa nggak membingungkan tuh pembaca kalau kayak gitu? Ini karya ilmiah loh. Rumusan masalah ada 5, jawaban di kesimpulan ada 2, A, B. Betul nggak? Jangan bila sendiri nggak paham tulisannya. Iya Bu, mohon Dan maaf. jangan bila sendiri Ini nggak paham. terlalu banyak di pembahasannya, terlalu meluas. Nah itu saya bilang karena bila terlalu banyak. Ingat, satu rumusan masalah itu bisa menjadi satu skripsi. Kamu 5 rumusan masalah. Itu 5 skripsi itu. Tetapi begitu di ujung akhir kamu bingung. Apa sih kesimpulannya? Nah itu. Jadi sekarang pahami bahwa rumusan masalah itu terjawab di bab 5. Udah begitu aja. Mau di bab 4 itu banyak kamu menganalisa data bla bla bla. Intinya di bab 1 itu ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada identifikasi masalah. Itu jawabannya di bab 5. Kalau kamu punya 5 pertanyaan, maka di bab 5 harus jawabannya 5 dari pertanyaan itu. Paham? Baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Itu aja. Saya kira kalau itu kamu sudah pahami, nggak usah saya tanya yang lain tuh udah terjawab ya. Oke, baik. Bila silahkan, nggak usah banyak-banyak, tapi yang fatal aja Ibu sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi jadi masukan penting juga untuk teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf, ini untuk kebaikan mahasiswa kita ya. Untuk dan Terima waktu, kasih Bu. saya persilakan kembali ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dudun sebagai penguji selanjutnya. Tafadhol Pak Dudun. Terima kasih Pak Dr. Edi. Saya langsung saja, ini udah hampir jam 12. Jadi yang pertama, saya sangat sependapat dengan penguji 1 ya, terkait dengan rumusan masalah. Dan betul memang rumusan masalah ini bisa menjadi 5 skripsi. Nah, tentu nanti bagaimana caranya Anda pilih satu saja misalnya ya, tapi fokus. Yang kedua, terkait dengan judul, di cover itu dengan di lembar pengesahan itu ada perbedaan. Nah, saya minta konfirmasinya yang dipakai yang mana? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang dipakai adalah studi kepribadian muslim dan sama pada Yayasan Disabilitas Kota Bogor. Yang di cover atau yang di lembar pengesahan? Yang di cover Pak. Yang di cover ya. Nah, kalau judul sudah berubah, maka yang lain terkait dengan judul tolong dicek lagi ya. Jangan hanya di cover saja. Pasti saya kira berembet ke yang lain, misalnya ke lembar pengesahan, nanti lembar pengesahan pengujian, abstrak dan sebagainya. Gitu. Oke, kemudian terkait dengan penulisan tadi sudah disampaikan, mungkin saya tambahkan penulisan Al-Quran itu boleh menggunakan al-strip-kur apostrop an, tapi harus dicetak miring. Nah, kalau ingin tidak cetak miring, lihat ke KBBI. Nah, tulisan di KBBI itu ALQURAN, tanpa tanda baca dan tanpa spasi. Itu pilih salah satu. Cuma saran saya sesuaikan dengan KBBI saja biar tidak menggunakan cetak miring ya. Oke, kemudian masih juga terkait dengan rumusan masalah, karena terlalu luas tadi maka berdampak pada temuan penelitian yang tidak fokus. Jadi penguji 1 banyak sekali mempertanyakan dalam rumusan masalah, karena gara-gara rumusan masalah itu pasti kesana-sananya itu dalam hal pengambilan data, dalam hal penarikan analisis ya.
dalam analisis data, kemudian pada saat kesimpulan juga pasti akan berpengaruh. Maka ketika di rumusan masalahnya terlalu luas, maka dalam bab 4 temuan penelitian itu tidak fokus gitu. Tidak fokus ya. Sebetulnya judul studi kepribadian itu sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas, tapi kalau penulisan dalam judul menurut saya sah-sah saja. Makanya ada fokus penelitian gitu. Jadi studi kepribadian boleh ditaruh di judul, tetapi kemudian dibatasi pada fokus penelitian. Jadi studi kepribadian yang Anda teliti itu dalam hal apa? Nah, itu menjadi fokus. Bisa saja yang dari salah satu ke 5 rumusan masalah itu jadi fokus penelitian, lalu kemudian dijabarkan dalam bentuk rumusan masalah. Yang tadi disebutkan ada namanya pertanyaan mayor dan pertanyaan minor. Jadi pertanyaan mayor bisa saja Anda masukkan atau boleh saja dimasukkan ke fokus penelitian. Jadi menurut saya cukup satu, tapi sangat in depth gitu, sangat mendalam. Ya, misalnya di bab 4 saya lihat mestinya kan bab 4 itu temuan penelitian, tapi muncul teori komunikasi. Nah, ini kan jadi tumpang tindih gitu. Tadi disampaikan oleh penguji betul bahwa itu tadi ketika di awalnya itu tidak fokus, nah, akhirnya ketika Anda mengambil data juga tidak fokus. Gitu. Kalau misalnya Anda fokus pada misalnya kepribadian akli misalnya, Anda berarti nanti kan mengkaji dan menggali hanya itu saja, gitu. Jangan kemana-mana. Kalau Anda misalnya melakukan penelitian tentang nafs, gitu ya, tentang nafs, ya itu saja yang Anda tanya, yang Anda teliti, yang Anda observasi. Jadi memang itu jadi kemana-mana. Tapi meskipun demikian ya tentu jadi ide gitu loh. Jadi skripsi Anda jadi ide teman-teman lain, bisa menjadi judul baru itu. Ada tambahan judul baru. Ya, kalau nanti di bab 4 ya, bab 4 itu menunjukkan pada apa sih yang Anda temukan gitu ya di penelitian itu. Nah, mungkin sebagai penegas hasil penelitian Anda ini, tolong Anda jelaskan ya proses Anda melakukan penelitian dari mulai penentuan tadi rumusan masalah. Tadi penentuan rumusan masalah sudah jelaskan ya, sudah Anda jelaskan. Tadi ada masukan. Nah, setelah Anda mendapatkan rumusan itu, lalu apa yang Anda lakukan terkait dengan subjek dan objek penelitian Anda di Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor? Secara singkat saja. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah melakukan penelitian di Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor, kemudian saya melakukan dengan wawancara dengan disabilitas daksa di sana, karena baru saya merupakan disabilitas daksa. Saya wawancara 5 tunadaksa dari 186 daksa di sana. Dari situ saya menggali bagaimana tunadaksa ini mengembangkan kepribadian muslimnya, Pak, sehingga tidak adanya mental pesimis bagi mohon maaf, Yayasan Penyandang Disabilitas. sebentar. Saya minta ke pemimpin sidang, apa dilanjutkan atau kita nunggu latihan dulu Pak Edi? Pak Dr. Edi, kita nunggu adzan dulu atau kita lanjutkan? Kita dengarkan yang terdengar. Kita yang terdengar tadi kita tunggu saja, enggak apa-apa, Pak. Ya. Ya, baik. Kita tunggu sebentar yang terdengar tadi ya. Ya. Kita tunggu adzan ya.
Baik Pak, Alhamdulillah Zana sudah selesai. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Jadi, baik Pak. Jadi setelah saya melakukan penelitian di yayasan tersebut, saya wawancara dengan disabilitas daksa di sana. Terdapat 5 orang yang saya wawancara dengan prestasi yang berbeda-beda. Selanjutnya saya menggali bagaimana kepribadian Muslim dari tunadaksa tersebut sehingga mereka mampu bangkit dari keadaan dan mampu menciptakan berbagai karya yang dapat dihasilkan untuk masyarakat sekitar, Pak. Anda melakukan wawancara kepada anggota yayasan atau ke yayasannya? Kepada anggota yayasan ya Pak, khususnya tunadaksa. Nah, wawancaranya melalui apa? Apa langsung atau lewat WA atau lewat apa? Wawancaranya secara langsung, Pak. Berarti Anda datang ke tempat? Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di Tegal Gundil, Kota Bogor Utara, Pak. Villa Citra. Dari tanggal berapa sampai tanggal Tegal berapa? Gundil, Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? September, Pak. Oke. Di tulisan Anda tidak ada itu. Saya lupa tanggalnya. Di tulisan deskripsi Anda itu tidak tercantumkan kapan proses Anda melakukan penelitian. Karena terkait dengan masa pandemi ini tentu kegiatan-kegiatan di beberapa tempat itu kan ada beberapa kendala. Nah tentu itu yang harus Anda sampaikan ya dalam bulan apa sampai bulan apa. Kemudian foto-foto yang ditampilkan juga itu diberikan keterangan. Kalau memang foto itu Anda dapatkan selama proses penelitian, tidak ditulis nggak apa-apa, karena sudah dijelaskan di awal. Tapi kalau data itu di luar waktu ketika Anda melakukan penelitian, harus dijelaskan, ya, karena akan terkait dengan batasan penelitian Anda, ya. Misalnya dalam masa pandemi, tapi kok di foto-foto tidak muncul masa-masa pandemi seperti itu. Nah, itu perlu ada penjelasan. Oke ya. Baik, Pak. Kemudian ya tanggal dan waktu, ya, waktu dan tempat itu perlu Anda tuliskan lagi. Nah, kemudian terkait dengan tulisan tadi juga sudah disinggung. Dalam penulisan footnote misalnya, saya temukan saya contoh penulisan jurnal. Penulisan jurnal itu bukan nama jurnalnya saja yang ditulis, tapi yang terpenting adalah artikelnya. Jadi judul artikel, penulis artikel, judul artikel, baru nama jurnalnya. Jadi sudah disampaikan oleh penguji sebelumnya, juga oleh pimpinan sidang juga sudah disampaikan. Tolong nanti itu juga dicatat ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini terkait saran. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi sarannya hanya 1 paragraf. Nah, kalau Anda melakukan penelitian, melakukan observasi, observasi Anda lakukan tidak observasi? Anda melakukan observasi tidak? Dilakukan, Pak. Yang Anda observasi apa? Melakukan, Pak. Yang saya observasi selama saya mengikuti kegiatan di sana adalah kurangnya tenaga pendidik tunadaksa, Pak. Dan rekrutmennya itu kurang menyeluruh. Ya itu tadi saya kira terkait dengan pertanyaan penguji 1 tadi. Jadi ketika di awal fokusnya tidak fokus sehingga ditanya yang Anda observasi adalah kekurangan tenaga pendidik. Nah, bukan itu mestinya. Karena studi kepribadian, maka yang Anda observasi itu ya perilaku respondennya. Kalau Anda misalnya tadi melakukan wawancara terhadap 5 responden, maka Anda
mestinya melakukan observasi perilaku ke 5 orang tadi. Ya, jadi karena tidak fokus tadi, maka berdampak pada step penelitian selanjutnya. Jadi tolong diperbaiki, ya, pilih satu saja, ya, yang penting fokus sehingga nanti Anda bisa menyimpulkan, menjawab pertanyaan yang sudah Anda tanyakan sendiri. Jadi sebetulnya penelitian itu gampang-gampang susah. Kenapa dikatakan gampang? Karena yang bikin pertanyaan peneliti, yang menjawab juga peneliti. Lain dengan ketika UAS. Kalau UAS yang bikin soal, yang membuat pertanyaan dosen, mahasiswa yang jawab. Jadi kalau penelitian sebetulnya mudah. Mudah dalam arti yang menulis pertanyaan peneliti, yang jawab juga peneliti. Mestinya Anda bisa jawab itu gitu lah. Ya mungkin sulitnya bagaimana menjawab pertanyaan itu agar terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah metode penelitian. Saya kira itu saja dari saya dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Milik Pak Dudung mungkin ya, nge-lag ya. Di sini. Assalamualaikum Pak Dudun. Salam ya. Ada koneksi. Ya, sempat nge-lag ya. Ya. Silakan dilanjut Pak Dudun. Saya kira sudah tadi terakhir tadi pada kesaran ya. Pada saran tolong disesuaikan dengan temuan-temuan Anda. Jadi jangan hanya satu paragraf. Itu saja Pak pimpinan sidang. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu nilai Pak Dudun dengan Bu Fatma ya. Ya. Banyak banget orang. Kayak yang komen. Baik, terima kasih kepada para penguji nanti ya, tinggal nilai dari Pak Dudun nanti ya, saya tunggu untuk teruji dan jika belum. Baik, nanti akan saya rekap sebentar, minta waktu 1-2 menit ya sambil nunggu nilai. Masukan-masukan sudah banyak tadi ya. Di antaranya di abstrak Anda tidak abstrak Anda seperti abstrak sebuah jurnal, tidak ada paragraf ya. Itu Anda harus bikin Anda harus bikin paragraf ya. Terus antara kesimpulan dengan pertanyaan Anda belum sinkron, dalam arti pertanyaan Anda 5, jawaban Anda sana masih ada 2, itu juga Anda harus sinkronkan. Itu PR dari para penguji tadi. Terus perhatikan halaman 15 di bab 2, perhatikan. Tadi juga sudah disinggung ya, IBIT, OBJECT, LOGJECT sudah tidak berlaku. Di sini Anda di footnote di halaman bab 2, perhatikan. Di halaman bab 2 halaman 15, jadi Anda memang terkesan sangat buru-buru ya, layout-nya dan lain sebagainya.
Nurma Sabila ini perhatikan benar ya, karena nanti di perbaikan akan saya tanyakan apa hasil perbaikannya tentunya. Anda menulis misalkan di footnote di bab 2 ini seharusnya Anda mulai dari footnote 1 ya, bukan dari lanjutan footnote dari bab sebelumnya. Itu mungkin saya tidak tahu tadi sudah disinggung atau belum. Terus yang kedua, Armawati Arbi di footnote ke-14 ya, di apa namanya di bab 2 itu yang seharusnya footnote 1 ya. Anda kutip lagi di footnote 16 ya, yang seharusnya footnote ketiga. Kalau Anda mengulang buku yang sama, itu cukup sampai judul buku. Setelah itu koma langsung halaman ya. Jadi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit tidak usah diulang. Paham apa yang saya maksud, Nurma? Baik Pak, paham. Sudah dicatat Pak. Paham ya? Baik. Selanjutnya di halaman 17, itu Anda mengutip Tubagus Wahyudi, itu ada balik ya, Tubagus Wahyudi. Harusnya tidak usah koma ya, Tubagus Wahyudi ya. Seperti sudah Anda balik. Terus tidak perlu gelar tidak perlu ya. Terus Anda juga belum rata kanan. Setelah tahun terbit, Anda tutup kurung, koma, H tidak perlu ya, H dibuang langsung angka terbit ya. Jadi tutup kurung 2019 di footnote ke-19 halaman 17. Itu setelah tutup kurung tahun terbit tutup kurung koma itu terus setelah itu spasi, tidak usah H titik, tidak usah HLM titik, langsung angka langsung halaman ya. Tolong diperhatikan. Baik Pak. Baik, itu saja mungkin masukan dari saya. Saya akan merekap nilai beberapa saat. Baik, teruji atas nama Nurma Sabila, saya nyatakan sidang skripsi Anda ditutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para penguji. Minta waktu kira-kira 1 menit ya, 1-2 menit untuk merekap nilai, kemudian akan saya umumkan ya. Udah, Bah. Ini kan pensil Dede. Baik, saya akan bacakan hasil ujian Unakosa hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil ujian Munakosa skripsi saudara tanggal berapa hari ini? 18 Januari. 18 Januari, Pak. 18 Januari ya. Baik. Ya, Jadi ini sebelum saya lanjutkan, kalian ini TO ini tutup sampai jam 12 hari ini. Jadi otomatis surat dan berita acara hari ini belum bisa diambil, kecuali tadi saya lupa mengingatkan kalau yang teruji pertama itu langsung ke kampus mungkin bisa, tapi memang kondisi kita kantor itu tutup, TU itu tutup buka hanya jam 9 sampai jam 12 itu yang saya tahu ya. Oleh karena itu saya harap tidak ada alasan lagi kalau bisa diusahakan dibantu nanti hari Kamis ya. Hari Kamis kalian ke kampus untuk ditongkrongnya aja ya, maksud saya jam 9 saja ke kampus gitu ya, atau jam 8 sudah di sana. Itu ditunggu, khawatir belum jadi, syukur-syukur tinggal ngambil gitu ya. Kalau belum artinya diingatkan sehingga paling lambatnya siang sudah Anda ambil undangan dan berita acara. Setelah itu saya minta tolong diantar ke
ke rumah saya untuk saya isi berita acara itu dan undangannya, dan kalian juga nanti bisa share ke para penguji ya hari ini. Bisa diperhatikan ini ya. Iya, Pak. Baik, saya lanjutkan. Berdasar munakosah skripsi saudara tanggal 18 Januari, maka sidang munakosah skripsi memutuskan bahwa nama Kan yang usul ini Bapak Muhammad sekalian. Fathur Muharram Al-Farizi ya. Iya, Pak. M. Fathur Muharram Al-Farizi. Jurusan KPI, dengan ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyatakan bahwa saudara lulus ujian sarjana S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI dengan predikat amat baik dengan nilai skripsi 87,3 dengan indeks prestasi 3,56, sehingga saudara berhak menyandang gelar kesarjanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada C Pak Haji, Kiai, ada C ya. Ya, karena ada nilai C ya. Tidak bisa komplot ya. Saudara wajib memperbaiki naskah skripsi sesuai dengan asukan dan arahan penguji dalam waktu 1 bulan terhitung mulai hari ini tanggal 18 Januari 2021. Sebagai tanda lulus, kami akan menyerahkan ijazah yang ditandatangani oleh rektor, dekan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Penguji, pembimbing, ketua, dan sekretaris sidang munakosah skripsi ditandatangani. Selamat pada Saudara Muhammad Fathur Muharram ya. Iya, Pak. Baik, selanjutnya Vela Latania ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil ujian munakosah skripsi saudari tanggal 18 Januari tahun 2021, maka sidang munakosah skripsi memutuskan bahwa nama Vela Latania jurusan KPI, dengan ini Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyatakan saudara lulus ujian sarjana S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI dengan predikat dengan pujian komlut dengan nilai skripsi 85,6 dengan indeks prestasi 3,71, sehingga saudara berhak menyandang gelar kesarjanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saudari wajib memperbaiki naskah skripsi sesuai dengan masukan dan arahan penguji dalam waktu 1 bulan terhitung 18 Januari tahun 2021. Sebagai tanda lulus akan menyerahkan ijazah, kami akan menyerahkan ijazah yang ditandatangani oleh rektor dan dekan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 18 Januari tahun 2021, para penguji, pembimbing, ketua, dan sekretaris ditandatangani. Baik, yang ketiga, Baik, Pak, terima kasih. Ya, Muta'atul Hasna ada? Iya, ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil ujian munakosah skripsi saudari tanggal 18 Januari tahun 2021, maka sidang munakosah skripsi memutuskan bahwa nama Muta'atul Hasna jurusan KPI, dengan ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyatakan bahwa saudari lulus ujian sarjana S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI dengan predikat amat baik dengan nilai skripsi 83 dan indeks prestasi 3,51,
sehingga saudari berhak menyandang gelar kesarjanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saudari wajib memperbaiki naskah skripsi sesuai dengan masukan dan arahan penguji dalam waktu 1 bulan terhitung hari ini. Sebagai tanda lulus, kami akan menyerahkan ijazah yang ditandatangani oleh rektor dan dekan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 18 Januari tahun 2021. Para penguji, pembimbing, ketua, dan sekretaris sidang munakosa skripsi ditandatangani. Selamat pada saudari Mutaatul Hasna ya. Selanjutnya yang terakhir, Nurma Sabila ya. Ada Nurma Sabila? Hadir, Pak. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil ujian munakosa skripsi saudari tanggal 18 Januari tahun 2021, maka sidang munakosa skripsi memutuskan bahwa nama Nurma Sabila, betul ya, Nurma Sabila ya, jurusan KPI dengan ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, menyatakan bahwa saudara tidak lulus yang dicoret. Berarti Anda lulus ya, selamat. Alhamdulillah. Terima kasih, Ujian Pak. sarjana S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI dengan predikat amat baik dengan nilai skripsi 81,6 A dan dengan indeks prestasi 3,64. Sehingga saudari berhak menyandang gelar kesarjanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saudari wajib memperbaiki naskah skripsi sesuai dengan masukan dan arahan penguji dalam waktu 1 bulan terhitung hari ini 18 Januari tahun 2021. Sebagai tanda lulus, kami akan menyerahkan ijazah yang ditandatangani oleh rektor dan dekan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 18 Januari tahun 2021, para penguji, pembimbing, sekretaris, dan ketua sidang munakosa skripsi ditandatangani. Selamat kepada kalian berempat ya, nilai skripsi kalian semuanya dapat A. Berarti baik sekali nilai-nilai dari para penguji hari ini, kalian harus banyak berterima kasih. Selanjutnya, kalian harus segera memperbaiki, bahkan kalau Anda mau wisuda bulan Februari, berarti Anda harus lebih gesit. Di saya selain tanda tangan ada transkrip nilai, dan nanti Anda juga harus upload SKPI untuk saya untuk diprodi divalidasi selain oleh dosen PA. Selanjutnya juga salam kami untuk kedua orang tua kalian. Dan pesan terakhir adalah jaga alma mater, nama baik alma mater ya, kampus kita, fakultas kita, dan jurusan kita. Dan nanti juga ada infak untuk perbaikan sarana prasarana, terutama buku di fakultas kita. Kalau tidak salah sebesar 250.000 bisa diserahkan ke bagian tata usaha atau bendahara fakultas. Selamat. Sudah ada yang foto-foto kira-kira? Sudah ada yang screenshot bagian dari persyaratan untuk persyaratan untuk daftar sidang. Iya, Pak. Boleh kalau mau sesi foto dulu? Oh ya boleh. Oke, Nanti dikirim di grup WA ya. Baik, saya foto ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak? Baik, dikirim di grup sidang ya. Baik, Pak. Baik, tolong hari Kamis jangan lupa jemput undangan dan berita acaranya diantar ke saya. Baik, Pak. Dan selamat sekali lagi, terima kasih kepada para penguji dan yang sudah pembimbing yang sudah setia dari pagi mendampingi kita ya. Sekali lagi selamat untuk kalian berempat ya. Baik, terima kasih. Terus saya harap sore ini saya harap sebelum jam 4 kalian foto surat itu ya, foto jangan lupa di-share di grup WA ya, Tolong sebelum jam 4 Anda sudah share surat pernyataan bebas plagiasi ya di grup WA yang sudah di di atas materai ya. Pak.
paling Sekjur. lambat jam 4 sore ya. Ya, iya Bu. Ya, Iya sekedar Bu aja. mau konfirmasi bahwa tadi hari Kamis ya baru bisa diambil berita acara sidang ya untuk kita penguji dan Betul, pembimbing. karena buka hanya Senin dengan Kamis ya, buka hanya Senin dengan Kamis jam 9 sampai jam 12. Jadi kalau bisa rada pagi itu ya. Khawatir belum dibuat gitu. Kalau belum kan bisa gerilya di antara jam itu siangnya udah bisa selesai. Syukur-syukur tinggal ngambil gitu karena memang sudah diingatkan dari jauh-jauh hari sebelumnya ya. Baik. Kalau nggak salah Ya, terakhir ini itu terkendala ya gimana Bu? ya, berarti anak-anak yang hari ini ujian tolong menjadi perhatian bahwa berita acara untuk penguji dan pembimbing itu kalian saling koordinasi. Nanti baru kami, misalnya siapa yang mau tanda tangan, kalau memang perlu tanda tangan, kita siap tanda tangan. Dan tanda tangan kalau bisa semuanya asli ya Pak Sekjur ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah harus asli atau boleh elektrik? Boleh elektrik, Bu. Atau bagaimana? Boleh elektrik ya. Emang asli baik. aja. Baik. Asli lebih mantap tapi boleh elektrik intinya gitu ya. Kalau Kalau saya kasih sih nggak mau elektrik, Pak Edi, saya maunya asli karena saya pernah mengalami trauma pemalsuan tanda Betul. tangan oleh mahasiswa. Ya, asli aja sudah datang. Coba Baik. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Betul Bu Fatma. Makanya saya juga kalau belum emergensi sekali saya minta juga yang asli gitu ya. Cuma memang ada dosen-dosen tertentu seperti misalkan memang tidak mau bertemu gitu ya. Artinya jangan sampai mahasiswa terkendala hanya karena itu emergensi sifatnya ya kalau yang yang itu Teknis ya. sih, teknis Pak Edi. Kalau saya mahasiswa taruh di meja teras saya, nanti selesai saya tanda tangan, saya taruh lagi di situ dan dia tinggal WA, nanti saya ambil ya Bu, gitu. Jadi kalau dia sudah taruh di WA, setelah saya tanda tangan, saya di WA. Tukeran mata peuli, tapi bawa. Tukeran mata tangan. Baik betul Bu. Yang paling jadi artinya intinya ada koordinasi ya. Pak Ketua, yang paling pokok itu perbaikannya segera diambil, yang kemarin juga belum itu. Hasil ujian hari ini ada perbaikan segera diambil. Halo. Oh ya. Jadi silakan mahasiswa teruji ada perbaikan-perbaikan catatan-catatan dari para penguji khususnya dari Kiai Abdul Rozak itu bisa diambil di rumahnya beliau ya. Untuk bahan perbaikan tambahan ya, selain masukan-masukan tadi yang sifatnya sudah disampaikan secara lisan, ada coretan-coretan juga yang bisa diambil di rumah Pak Kiai Abdul Rozak gitu ya. Ya. Itu bisa segera juga diambil ya bagi mahasiswa teruji hari ini. Ya. Saya kira cukup, masih ada pertanyaan dari mahasiswa mungkin? Mohon maaf Pak, tadi untuk surat yang di TU saya sudah antarkan. Sudah diambil? Iya udah diambil Pak, yang dari TU. Oh, alhamdulillah. Berita acaranya juga ada ya, selain surat ada berita acara juga? Iya Pak, berita acara juga. Baik, kalau gitu hari ini ditunggu di rumah ya untuk diantar ke saya ya, untuk saya isi. Ya. Baik. Mohon izin Dep duluan nih, ada tamu. Baik Kiai, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti sudah ada ujian dan berita acara bisa diserahkan ke rumah untuk saya segera isi ya. Iya, karena kemarin Pak Edi, kemarin sebelum mereka ujian, saya sudah bilang ke Fatur itu dikoordinir teman-temannya supaya gerak cepat, jangan semuanya Pak Dokter, karena Pak Dokter itu sibuk. Gitu. Jadi mereka sudah dari awal Pak Dokter sudah saya suruh Fatur untuk mengkoordinir teman-temannya gerak cepat gitu. Jadi saya kira benar itu dia sudah ngambil itu Pak. Betul. Apalagi memang di tengah pandemi seperti ini. Betul. Makasih Bu Aja ya. Alhamdulillah kalau sudah ada bisa. Ya. Iya. Betul. Bisa betul. itu. Ya. Mereka sudah saya dari awal sudah saya kasih info bahwa kalau temennya nggak ngerti Patur sudah saya pahamkan. Patur udah ngerti itu Pak Dokter.
Fatur aja yang bergerak, Iya, iya. Fatur. Kamu kan laki tuh, teman-temannya yang perempuan dikoordinir. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, baik. Makasih, Fatur. Jadi untuk lembar pengesahan setelah pasca ujian, untuk ketua sidangnya itu taruh saja nama saya, ketua sidang ya, plus sekretaris sidang nama saya juga ya, tidak masalah ya. Kalau di undangan nggak apa-apa seperti itu, tapi di lembar pengesahan skripsi nanti kalian juga meringkas kalian, berarti tidak usah ketemu Bu Arma untuk apa namanya tadi perbaikan ya. Jadi saya merangkap ketua sidang dan sekretaris sidang ya. Baik. Baik, Pak. Terima kasih dari saya. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.